Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang disayang Allah. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk berada bersama-sama di bincang komunikasi yang hadir setiap minggu sore di minggu pertama dan minggu kedua. Syukur alhamdulillah juga kita sempat dan selesai sudah tunaikan ibadah puasa, dan tentu juga setelah Hari Raya Idul Fitri kita terlahir kembali menjadi pribadi yang jauh mudah-mudahan lebih sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran ya. Dan tidak lupa tentu saja secara pribadi nanti saya dan Mbak Mona mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apapun yang telah kami lakukan, baik lewat udara atau tidak lewat udara, yang selalu saja pasti ada kesalahan-kesalahan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan untuk sore hari ini tadi sudah saya sebutkan, pengisi tetap narasumber bincang komunikasi adalah Dr. Leila Monaganim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batinnya masih sisa banyak ya. Lahir batin, tawakallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin, ya robbal alamin. Mbak Mona, biasanya kalau orang habis di kawah candra di muka selama 30 hari, kemudian kita sudah membersihkan, membeningkan hati, diri, dan apapun juga sebagaimana kita berharap fitri lahir kembali, ada sesuatu yang mestinya berubah dong ya. Nah, iya, terkait dengan komunikasi, bisa nggak kira-kira kita semua dibimbing, dibantu komunikasi seperti apa sih yang sebetulnya seharusnya kita genggam setelah kita melewati masa-masa yang insya Allah menjadikan kita berubah ini? Iya, Mbak Nuning, dari sisi komunikasi ada keterampilan mendengar, bicara, baca, tulis. Ya. Kita akan bahas dari salah satu aja dari 4 tadi, bicara. Nah, kita perbaiki bicaranya. Seperti apakah kita merespon atau menyampaikan sesuatu yang kelihatan banget hasil daripada ejawantah selama sebulan ini. Tempaan Ramadan. Jadi untuk bicara yang keren adalah jadi asertif. Nah, ini yang akan jadi topik bahasan kita, Yuhan Wahab. Bagaimana kita menjadi orang yang asertif. Kita simak sepenuhnya. Silakan Mbak Mona. Terima kasih Mbak Nuning yang saya cintai. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap setia di bincang komunikasi ya. Nah, tadi kita sudah overview sedikit ya, yang sudah kita diskusikan dengan Mbak Nuning. Komunikasi bicara nih yang bakal kita fokuskan nih. Jadi banyak hal yang menarik ya. Mendengar aja banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Menulis, membaca. Sekarang ngomong aja ya, tentang ngomong aja. Temanya adalah jadilah asertif. Kenapa itu jadilah asertif? Nanti kita akan lihat ya. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, hidup kita ini dijalani dengan sederetan pembicaraan. Kita akan ngomong terus nih dalam kehidupan kita nih. Dalam hubungan kita dengan manusia lain, hablum minan nas, kita ngomong, kita berbicara. Cara orang memandang dunia, cara orang dibekali dalam kehidupan sehari-hari, cara orang tempaan-tempaan pribadinya membuat dia menjadi memiliki tabiat tertentu begitu. Dan ini bisa dilihat dari cara dia berkomunikasi dengan orang lain. Nah, cara komunikasi yang gimana sih yang bagus gitu ya? Cara komunikasi yang menyamankan orang lain, membuat hubungan kita jadi bagus sama orang lain. Ketika kita berkomunikasi bikin orang tersebut mengerti apa yang kita sampaikan, bikin orang tersebut nyaman sama yang kita sampaikan, sehingga dia bisa berperilaku seperti yang kita harapkan atau seperti yang kita ingin sampaikan kepada dia gitu ya. Jadi rentetan dari
komunikasi kita ini bisa berjalan dengan baik ketika komunikasinya itu dengan gaya bicara yang bagus. Gimana gaya bicara yang bagus? Kita akan lihat nih ada beberapa gaya bicara. Ada 4 gaya bicara yang akan kita lihat hari ini. Nah, saya ada satu catatan yang menarik dari Khalil Gibran. Dia bilang, jauhkanlah aku dari manusia yang tidak mau menyatakan kebenaran, kecuali jika dia berminat menyakiti hati. Dan jauhkanlah aku dari manusia yang bersikap baik, tapi dia sebenarnya berniat buruk. Serta jauhkanlah aku dari manusia yang mendapatkan penghargaan dengan cara memperlihatkan kesalahan orang lain. Ini tipe-tipe orang yang kita ingin kita dijauhkan gitu. Nah, kan kita nggak mau kayak gitu. Nah, jadi yang kayak gimana tuh yang kita mau dekat? Yang kayak gimana tuh yang komunikasinya jadi bagus gitu ya? Sekali lagi, saya akan bahas ada 4 pendekatan cara komunikasi. Lalu kita akan berefleksi, kita nih di mana nih gitu. Setelah kita di mana, kalau kita ada di dalam koridor yang asertif tadi, yang bagus, ya udah kita pertahankan. Yang kayak gimana sih asertif? Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, agresif. Bisa kebayang ya orang agresif. Agresif itu yang dia ngerasa kalau posisinya di dalam sebuah gambar itu dia di atasnya, di atas kita gitu ya. Kalau kita ketemu sama orang agresif, dia merasa dia lebih tinggi. Yang kedua, tipe pasif agresif. Kalau agresif ini langsung nih, ceret gitu ya, ngerasa lebih tinggi langsung. Kalau pasif agresif, dia ngerasa lebih tinggi, tapi dia nggak berani-berani amat gitu ya. Jadi letaknya tuh agak di pinggir lah gitu. Dia nggak berani langsung konfrontatif, berhadapan langsung. Yang ketiga, tidak asertif. Tidak asertif. Atau orang juga sebut submisif. Merasa lebih rendah, merasa di bawah orang lain. Nah, yang bagus adalah yang asertif. Kayak gimana tuh asertif? Merasa seimbang, merasa bisa menghargai orang lain, secara percaya diri bisa menyampaikan pandangan gitu. Iwan dan Ahwat yang dicintai Allah, kita akan kupas satu persatu ya. Ciri-ciri yang agresif itu orangnya cenderung bermusuhan. Bayangin coba kalau kita ketemu orang kayak gini. Atau jangan-jangan kita yang kayak gitu ya. Mengontrol, mendominasi orang. Terus nyalain orang lain. Kalau ada satu masalah, dia fokus nyalahin orang lain yang salah. Kemudian mengintimidasi, mengharuskan ke orang lain. Suaranya dinaikkan, kasar, pilihan katanya tuh kasar. Kan tadi rumus bicara itu paham, bikin orang ngerti apa yang kita omongkan, dan bikin orang nyaman, ya kan? Sehingga orang tersebut mau berperilaku seperti yang kita inginkan. Terus orang agresif itu bentak-bentak, berani bentak-bentak gitu ya. Terus ekspresi omongannya itu tidak mengindahkan perasaan orang lain, nggak peduli sama orang lain. Terus banyak ngomong tentang dirinya, bahwa dia itu lebih keren, bahwa dia itu keren deh. Ketika dipuji, dia akan membanggakan dirinya dan membuat orang yang memuji bisa jadi tersinggung gitu. Terus sok tahu, merasa dia adalah referensi kebaikan.
Bayangin ya orang yang kayak gitu ya, kita ketemu sama orang kayak gitu. Atau sekali lagi jajan kita kayak gitu. Nih ruang reflektif banget nih Iwan dan Ahmad. Itu yang pertama tadi ya, yang agresif. Lalu yang kedua nih, yang pasif agresif. Nah, pasif agresif itu kelihatannya setuju padahal enggak. Dia nggak berani tuh nggak setuju secara langsung. Terus misalnya A sama B, kalau agresif tadi A sama B dia akan langsung jeder ngomong gini, menurut dia begini gitu, tanpa mempertimbangkan lawan bicaranya, perasaan lawan bicara. Tapi kalau pasif agresif, dia nggak setuju, tapi dia nggak akan ngomong sama orang yang bersangkutan. Dia ngomong sama orang lainnya. Terus ngomongnya sarkastik, nyinyir gitu ya, secara halus. Dan itu kelihatan dari nonverbalnya gitu ya. Terus membuat perhitungan. Jadi ingatannya kuat, pemaafannya dangkal. Terus pesan verbal nonverbalnya tuh kontradiktif. Iya deh saya setuju gitu ya. Jadi setuju tapi kan nggak kerasa setuju gitu. Atau dia menahan informasi, nggak memberikan informasi yang secukupnya, sepenuhnya diharapkan. Atau mengkritik kalau udah terjadi, gue juga bilang apaan tadi. Gitu. Ini kelompok orang yang pasif agresif. Sekali lagi agresif tadi yang langsung ceret gitu ya, pasif agresif. Dia nggak setuju tapi dia akan ngomong langsung. Yang ketiga, tipe yang submisif atau tidak asertif. Ya, yang submisif tadi tuh merasa dia lebih rendah. Suaranya lemah, nggak yakin, tidak berdaya. Seringkali setuju tapi belum tentu dia sebenarnya merasa sepakat. Nggak jelas setujunya kenapa gitu. Ya udah deh setuju aja deh gitu. Terus dia akan, kalau nggak nyaman dia akan menghindar saja gitu. Atau membiarkan orang lain mendominasi dirinya. Menghindari konflik dan mengalah. Udah deh nggak apa-apa, saya terima aja gitu. Terus mengalah atas kebutuhan diri dan biarin orang lain aja. Dia tidak akan berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ini yang submisif, merasa di bawah. Dikuasai rasa takut, rasa bersalah, rasa tertekan gitu ya. Cenderung bereaksi di belakang dan berusaha mendapat persetujuan dari orang lain. Ini yang submisif tadi. Nah, kita maunya yang kayak gimana? Yang asertif. Asertif nih kayak gimana? Tadi ya, jadilah asertif, yaitu mengambil tanggung jawab, mengambil inisiatif. Ya kita lakukannya begini yuk, atau kita selesaikannya begini yuk. Itu orang asertif, percaya diri, bisa melihat yang benar yang mana, tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih rendah. Bicaranya langsung dan konstruktif, kemudian tulus, ngomongnya beneran nih dari hati nih gitu. Terus juga kalau ada masalah berfokus pada solusi. Kemudian juga menyampaikan dengan suara dan bahasa tubuh yang percaya diri. Dan kalau ada sesuatu isu langsung ke pokok permasalahan. Terus misalnya A sama B ada sesuatu, dia sepakat atau tidak sepakat, dia akan sampaikan langsung kepada orang yang terlibat tersebut. Langsung meminta pada orang yang memang perlu diminta dengan pilihan kata dan penyampaian yang baik.
pilihan kata, pilihan suara, pilihan ekspresi, dan lain sebagainya yang baik. Yang bikin orang nyaman, bikin orang ngerti, dan bikin orang nyaman. Keren banget kan kalau kita bisa mengarahkan percakapan kita jadi seperti itu. Nah, Iwan dan Ahwat yang dirahmati Allah, kita lihat lagi sekarang karakter orang-orang dengan 4 gaya tadi, gitu ya. Yang pertama yang agresif tadi. Moto dan kepercayaannya adalah orang lain tuh harus kayak sama saya. Harusnya Anda sama seperti saya. Lu harusnya sama gue. Terus saya nggak pernah salah. Bayangin ya orang yang kayak gini nih, yang agresif nih. Merasa lebih tinggi dari orang lain dan lebih berhak menjadi referensi. Ada tuh di dalam kehidupan kita ketemu orang kayak gitu. Nauzubillah min dzalik, kalau kita seperti itu ya Iwan dan Ahwat. Pokoknya saya mencapai tujuan yang saya inginkan, apapun harga yang harus saya bayar, bahkan mengorbankan orang lain. Nah, itu agresif. Suka menguasai, suka membodohi, suka memaksa, merendahkan orang lain. Bayangin tuh ya karakter orang yang kayak gini. Terus nggak merasa bersalah lagi. Itu tadi, merasa paling tahu, ya, tidak menghargai orang lain. Ini adalah agresif. Jadi agresif tuh kental banget deh gitu ya, dominasinya. Sekarang yang kedua ya, yang pasif agresif. Nggak berani tuh langsung konfrontatif. Dia akan ngambek, akan merajuk kalau dia lagi sebel. Memendam emosi gitu ya. Jadi dia nggak kalau ada yang nggak suka, dia nggak akan secara langsung berani. Jadi dia juga nggak bicara secara tegas, yang tadi rumusnya tadi, bikin orang ngerti, bikin orang nyaman. Tapi dia pakai sindiran, pakai sarkastik, pakai ngenyek-ngenyek gitu ya. Nyinyir gitu ya. Nah itu dia tuh yang kedua tadi. Dia akan mengakhiri argumen dengan kata-kata ya udah terserah deh gitu ya. Ya udah, oke deh, nggak apa-apa gitu. Tapi gayanya kita udah tahu nih, dia kayak gitu. Selalu berpikiran negatif, selalu sinis gitu ya. Orangnya nggak pede sebenarnya orang ini. Sering mengeluh atau merasa tidak dihargai. Cenderung menyalahkan keadaan. Berat jika disuruh atau dimintain tolong. Secara sengaja menunda-nunda sesuatu yang harus dia kerjakan. Lebih mengharapkan orang lain memahami dirinya. Itu yang kedua tadi ya, yang pasif agresif. Sekarang yang ketiga, yaitu yang submisif tadi, yang merasa di bawah. Selalu lebih mendahulukan orang lain, sukar menyatakan masalah, atau apa yang dia inginkan, terus mudah mengalah, terus juga mudah tersinggung, cemas ya, nggak yakin sama dirinya. Itu adalah kriteria orang yang submisif tadi. Nah, jadilah asertif. Gimana caranya jadi asertif? Orang yang asertif itu punya moto dan keyakinan, merasa diri berharga dan merasa diri mampu mengatasi
situasi. Dia bukan selalu menang, tapi dia bisa mengatasi masalah dengan efektif begitu, dengan efektif, dengan baik gitu. Dia merasa saya punya hak, tapi juga orang lain punya hak. Dia merasa setara sama orang lain. Dia merasa tidak menghakimi orang lain. Dia mengamati dengan baik dan membuat penilaian yang wajar gitu ya. Menghargai orang lain dan juga merasa perlu dihargai. Merasa percaya diri, punya kesadaran diri. Orangnya terbuka, orangnya fleksibel, bisa dengan ini, bisa dengan itu gitu ya. Bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Punya kemampuan untuk beradaptasi dengan orang banyak lah. Realistis cita-citanya, harapannya realistis, nggak mau mengambil segala cara untuk mencapai cita-citanya gitu ya. Mantap, proaktif, keren banget kan orang yang kayak gini. Konsisten, dia akan punya cita-cita dan akan mengupayakan untuk meraih cita-citanya dengan baik gitu. Dengan tidak melanggar hak orang lain. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ada 4 tipe-tipe orang yang kita udah lihat nih, tipe-tipe gaya orang berbicara nih gitu ya, yang sebenarnya diinspirasi oleh kepribadian orang tersebut. Kita yang mana nih? Kita berefleksi saat ini. Kita yang mana? Kita mau yang seperti apa? Atau kita sudah seperti apa gitu ya? Dan apakah itu sudah tepat? Lalu apakah itu sudah tepat, yaitu asertif? Kalau belum, mari kita jadi asertif. Kalau sudah, mari kita pertahankan untuk jadi asertif. Dan kita buat lingkungan kita untuk juga mengarah kepada asertif. Itu kira-kira Mbak Nuning sebagai overview awal dari 4 gaya bicara yang sebenarnya kita tujukan, ayolah jadi asertif gitu ya. Jadi dari penjelasan Mbak Mona tadi, ikhwan akhwat, bisa nggak kira-kira kita meletakkan atau mengkategorikan kita ada di mana? Yang agresif kah? Atau yang justru yang submit kah? Atau yang asertif? Dan tadi ada di antaranya yang membuat saya merasa kayaknya aku ada di sini deh. Aku nggak bisa bilang tidak. Jadi iya aja, padahal sih menolak dalam hati ya. Nah, hal-hal semacam ini kan yang seharusnya kita perbaiki kalau memang itu semua akan meringankan langkah ke depan, membuat kenyamanan. Dan apapun yang disampaikan oleh Mbak Mona, kalau mungkin tadi di awal kita berencana, marilah kita mengubah gaya bicara kita dengan gaya bicara yang jauh lebih keren, lebih tepat, karena itu bisa saja menempatkan diri kita juga di posisi yang nyaman, nggak disebelin orang gitu gara-gara gaya bahasa kita. Tapi bisa juga kita pilih di antaranya, karena kalau nggak, itu kan kepribadian ya Mbak Mona ya. Kalau saya memang bukan orang asertif, menuju ke asertif mungkin bisa sedikit, tapi kalau beneran berubah jadi asertif, kayaknya susah deh. Nah, hal semacam ini juga harus kita kenali. Asal nggak agresif aja. Kalau agresif udah pasti nyebelin ya. Iya, betul. Agresifnya kita, kalau kita memang kategorinya di situ, bisa jadi nanti Mbak Mona mau bantu. Gimana sih sebagai orang yang agresif agar menjadi tidak seagresif semula, kemudian diwarnai dengan sikap kita yang asertif dan sebagainya. Gitu. Nanti kita akan lihat gimana sih pola komunikasi dari 4 kriteria tadi gitu ya. Cara ngomongnya kayak gimana sih, nanti kita akan lihat lebih detail yang lagi jelas ya. Kita jadi semakin paham ada di titik mana kita. Karena semakin banyak contoh yang Mbak Mona berikan terkait dengan kita ada di mana tadi, lewat yang bahasan berikutnya. Kayaknya nggak sabar deh berikutnya gimana gitu ya, yang terkait dengan itunya. Nanti setelah kita jeda. lanjut ya. Oke. Jadi Neza, kita jeda dulu.
Terima kasih untuk teman-teman yang juga menyebarluaskan acara ini yang ada di Pontianak, di Banyuwangi, di Bondowoso, di Palembang, di Sukabumi, di Semarang, di pokoknya Rasil ada berapa 9 ya kalau nggak 9 atau lebih. Terima kasih sekali karena semakin banyak yang bisa mendengar apa yang disampaikan, mudah-mudahan terpersuasi dan memotivasi menjadi hamba Allah yang jauh seperti yang diinginkan Al-Quran. Baik, kami kembali sesudah ini. Tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu. Masih bimbang Anda karena berat badan bertambah? Enggak deh kayaknya ya. Baik, tadi saya lupa menyebutkan di Banyuwangi juga ada ya yang menyebarluaskan acara kita. Sekarang kita lanjutkan kembali bincang komunikasi, bicara tentang gaya bicara bersama Dr. Laila Mona Ghanim. Mbak Mona, ngelanjutin obrolan yang tadi, jadi pengen tahu deh, yang kayak apa sih yang persisnya kita gampang kenali gitu, obrolan atau respon, reaksi yang seperti apa yang dilakukan orang-orang tertentu tadi. Betul. Dari 4 gaya berkomunikasinya yang tadi ya. Orang agresif itu nggak mau dengerin, dia bukan pendengar yang baik, nggak menerima pandangan orang lain, suka menginterupsi, suka mendominasi. Tadi udah clear ya. Kalau yang pasif agresif, dia tajam tapi nggak langsung gitu. Kalau yang submisif, dia itu selalu menempatkan orang lain di atas, memperkenankan dia dizolimi lah gitu. Kalau yang asertif, nah ini dia yang cita-cita kita ya. Dia efektif, mau jadi pendengar yang baik ya. Kemudian juga dia menetapkan batasan dan harapan. Jelas aja gitu. Oke, kita bisa di sini ya, tapi kita nggak bisa di sini ya gitu. Terus menyatakan pendapatnya dari hasil dari dia melihat, terus dia sampaikan pendapatnya. Terus dia mau ngomong secara langsung apa yang dia pikirkan, jujur. Tapi dia ngomongnya bikin orang ngerti, bikin orang senang, nyaman nih gitu ya. Terus memperhatikan perasaan orang lain. Itu keren banget tuh, bayangin orang yang kayak gini. Kompromis gitu ya orangnya ya. Terus dari gerak tubuhnya, nah ya, dari kalau yang agresif, matanya itu tidak ekspresif gitu ya, atau merendahkan, atau melotot-lotot gitu ya. Bisa kan kebayang ya orang yang kayak gimana Mbak Nuning? Iya. Terus memalingkan wajah ketika ngomong, bisa jadi ini orangnya agresif nih. Atau juga bicaranya cepat, saya mungkin ini gitu. Nggak menatap lawan bicara? Bisa nggak menatap, bisa menatap dengan straight banget gitu ya, bisa kesannya merendahkan. Nah, kalau yang pasif agresif itu tidak secara terbuka bertindak marah atau meluapkan amarahnya, tetapi dia mengabaikan sapaan atau pura-pura nggak ngeliat gitu. Nah itu dia gayanya kayak gitu tuh orang yang pasif agresif. Dia nggak berani straight. Nah kalau yang submisif tadi itu ragu-ragu, malu-malu, kontak matanya sedikit ya, nervous gitu. Terus tangannya kadang-kadang gimana gitu ya. Kita bisa deh lihat deh ini orang nih nggak pede nih gitu ya. Kemudian juga atau melindungi diri ya, kesannya kayak dia butuh di apa ya. Ini ekspresi diri yang sebenarnya dia sedang tidak pede gitu. Nah kalau yang orang yang asertif, yang pede tadi, dia terbuka, geraknya alami.
terus memberikan perhatian, ya. Kemudian juga kontak matanya langsung, ada kesan percaya diri, suaranya juga jelas, ya. Terus juga kecepatan bicaranya juga bisa beragam, tidak cepat banget, tidak. Jadi inilah baguslah, nyaman. Nah, dilihat dari perilakunya, kalau agresif juga ada yang tadi yang bisa sampai mukul, bisa sampai maki, bisa sampai teriak-teriak gitu ya. Yang negatif banget nih, yang agresifnya nih. Kalau yang asertif merendah, yang apa namanya, submisif merendah. Kalau yang pasif agresif tadi ya kira-kira nggak jauh beda, tapi dia nggak selalu berani secara langsung gitu ya. Kurang pede lah. Kita lihat contoh kata-katanya ya. Kalau yang agresif, kamu harusnya kayak gini nih. Kamu harusnya kayak saya nih ngerjainnya gitu ya. Bos biasanya gitu. Tapi bos bisa jadi letaknya di 4 tadi, Mbak Nuni. Tergantung kok apa tergantung kebutuhan. si bosnya dia, si bosnya itu. Terus kerjakan aja sendiri gitu ya. Pokoknya agresif deh. Terus kalau yang pasif agresif, saya tahu itu nggak akan jalan deh gitu. Jadi dia apa ya, nggak langsung, tapi saya tahu itu nggak akan jalan deh gitu. Ya udah kalau memang maunya begitu gitu. Terus kok bisa mikirnya kayak gitu ya. Jadi dia bukan kamu salah gitu. Kalau yang tadi kan kamu salah tuh yang agresif. Kalau itu kok kamu bisa mikirnya kayak gitu ya. Kapan terakhir kamu bantuin saya gitu ya. Jadi dia gitu deh tipenya ya. Nah, kalau yang submisif, yang merasa di bawah itu, ya deh nggak apa-apa deh, saya setuju aja gitu ya. Terus saya nggak tahu ya saya bisa apa enggak ya gitu. Terus saya agak sibuk sih sekarang ini gitu ya. Sorry ya saya banyak nanya gitu. Gitu deh, pokoknya menempatkan dirinya tuh nggak yakin. Nah, kalau asertif itu positif, pede, mendukung, suportif gitu ya. Dia berani mengakui itu kesalahan saya. Karena saya begini. Ada proporsinya yang membuat jelas, oke, saya di sini ngambil proporsi ini yang membuat saya berkontribusi. Seperti yang saya pahami dari sudut pandang saya. Nah, jadi dia clear, dia nggak sok tahu gitu. Saya akan jelaskan kenapa saya nggak setuju dari cara pandang saya. Nah, dia bisa ngomong gitu. Saya setuju karena begini gitu. Kemudian mari kita lihat masalah ini dengan lebih baik, atau mari kita cari solusi yang lebih baik gitu. Jadi dia fokus kepada solusi. Kemudian kalau ada orang memperlakukan dia dengan cara yang agresif, dia akan bilang mohon dengarkan saya dulu, selanjutnya mari kita evaluasi. Nah, gitu. Jadi dia berani untuk menempatkan dengan baik. Misalnya situasi apa Mbak Nuning yang kebayang tuh, terus kita bisa petakan. Misalnya apa? Kebanyakan ada orang-orang tertentu yang memicu kemarahan orang lain, mungkin karena agresifnya. Kayak misalnya ada orang nyerobot antrian gitu. Sikap yang pada antri itu beda-beda satu sama lain. Betul. Tapi ada yang bilang, woi enak aja loh, belakang. Sambil dia nggak salah, tapi dia tidak mempertimbangkan apakah orang itu kenapa dan. Nah, itu agresif ya, nggak tahu deh kalau yang lain. Betul. Itu agresif Mbak Nuning, betul banget. Misalnya atau misalnya jangan nyerobot, goblok, sorry ya maaf, ini ada yang sampai ngomong kayak gitu, nggak peduli sama perasaan orang lain, udah beranilah kayak gitu. Nah, kalau pasif agresif gimana tuh kira-kira Mbak Nuning? Yang tadi tuh dia nggak berani langsung tuh, kira-kira gimana pasif agresif?
terkait dengan antrian. Antrian tadi, nyerobot tadi. Pasif agresif tuh kira-kira kayak gini nih. Gimana sih? Ini kan dia ngomong sendiri nih misalnya, atau sama temannya. Gerutu. Gerutu Di balik itu tadi. Dia nggak straight to the point sama orang tadi, itu. nggak gitu ya. Dia bilang gini, gimana sih? Ini dari tadi ngantrinya kok nyerobot sih gitu. Dia sama temennya ngomong gitu. Nah, kalau submisif tadi yang menempatkan diri di bawah, ya udah deh, nggak apa-apa deh, silahkan. Kayaknya submisif masuk surga nih. Ya udah deh gitu ya. Nggak apa-apa deh dia duluin, tapi dia sebenarnya nggak cocok, tapi dia nggak akan ini. Oh jadi ngalahnya nggak ikhlas, ya nggak surga juga dong. Terus kalau yang asertif gimana? Harusnya gimana kita sebagai yang orang? asertif, sementara ini memang inline, dia akan bilang, Pak mohon maaf saya antriannya yang ini ya gitu. Atau misalnya saya sudah lebih dulu ngantri ya gitu. Gitu. Jadi dia langsung menyampaikan. Jadi pemilihan diksinya dan caranya yang berbeda. Padahal sih sama aja, lu di belakang sono Pak gitu ya. Jadi gitu sebenarnya itu Mbak Nuning. Pilihan kata yang rumusnya 2 nih, bikin dia ngerti, bikin dia nyaman dengerinnya gitu. Ya dia tahu dia salah kok ya. Tapi kalau dibentak marah juga dia. Iya. Gitu. Pak mohon maaf saya lebih dulu mengantri ya gitu. Itu kalau dalam soal antrian. Kalau dalam soal ingin menyatakan pendapat Mbak Mona, kan kebanyakan dari teman-teman itu tahu kalau nggak setuju, kok nggak setujunya di belakang sih misalnya. Atau menyatakan pendapat, kalau menurut saya gini, titik sampai di situ kan kayaknya keren ya, mau setuju apa enggak itu urusan yang dengar. Tapi ada lagi orang yang ngasih pendapat tapi pakai tapi. Gini Mbak Mona, menurut aku gini. Tapi kalau Mbak Mona nggak setuju ya, nah itu nggak. Itu yang pasif agresif, cenderungnya mainnya. Jadi dia biar aman gitu. Biar aman. Tapi jadi gini, yang pasif, yang agresif tadi, kalau nggak setuju dia langsung, itu nggak bener tuh, itu salah tuh, kayak gitu tuh gitu ya. Itu yang agresif tuh ya pasti ya. Yang pasif agresif kayaknya nggak kayak gitu deh, saya ngelihatnya kayak gini deh, tapi ya udah terserah aja gitu. Kadang-kadang soalnya mengemukakan pendapat itu buntutnya adalah resiko kan. Resiko yang harus dia tanggung dengan pendapatnya itu. Iya. Nah, orang asertif akan melakukan mengambil resiko, mengambil tanggung jawab, mengambil inisiatif dia. Yuk kita jalan yuk sama-sama yuk, gitu. Dibahas resikonya juga, dibahas konsekuensi logisnya ya. Oh gitu ya sudut pandangnya Mbak Nuning ya. Oke. Menurut saya itu bagus. Saya nambahin dari sisi ini deh coba. Gitu. Jadi sama-sama gitu. Semua orang punya sudut pandang yang baiknya. Kalau yang tidak asertif atau yang submisif tadi, gimana kira-kira coba? Jawaban dari itu. Ya udah deh, ikut aja deh. Gitu. Submisif itu begitu ya. Jadi dia nggak punya sudut pandang, nerima aja, dan kenapa dia nerima nggak jelas. Orang-orang seperti ini tidakkah merugikan dirinya untuk langkah ke depan? Iya, kalau yang tadi ya. Yang submisif rugi karena dia nggak punya standpoint, nggak punya sudut pandang, nggak punya kejelasan. Orang yang pasif dia juga nggak nyaman orang berhubungan sama dia karena dia juga agresif sebenarnya. Dengan cara yang pasif tadi. Dengan cara pasif. Yang agresif ini lebih banyak musuhnya. Banyak loh Mbak Nuning, kita temuin orang di lingkungan kita yang ketemu yang kayak gini juga. Berarti kita harus berusaha meningkatkan diri untuk menjadi asertif. Exactly. Tipsnya dong. Gitu. Tipsnya. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Tapi mari kita lihat dulu bagaimana gaya Rasulullah. Nah, itu kan bisa menjadi idola kita yang bisa kita ikuti. Balik lagi Mbak Nuning, saya kagum sekali. Rasulullah itu keren banget ya gitu. Keren banget ya. Rasulullah itu komunikator andal dan orator yang hebat. Nah, ya, orator itu kan mampu ngomong di depan publik gitu ya. Tapi dalam konteks komunikasi beliau adalah komunikator yang andal. Punya kemampuan komunikasi yang baik
yang bagian dari tablik, sifat tablik, menyampaikan. Masya Allah, keren banget. Jadi cara beliau bertutur itu sangat beradab, bahasanya indah, tersusun. Kan tadi rumusnya nih, bikin dia ngerti, bikin dia nyaman. Bahasanya indah, nyaman, santun, mudah dipahami. Keren banget kita kalau kayak gitu. Untuk bisa santun saja kita harus berusaha dulu nih, Iya. merendahkan tempat kita berdiri. Setiap perkataan mengandung kebenaran, benar lagi, jujur, tidak dusta, ya. Kemudian tepat, lugas, straight. Memulai dan menutupnya itu dengan ungkapan yang fasih, maknanya jelas. Kadang kita temuin bahasa yang bersayap gitu ya. Ini sebenarnya mau ngomong apaan sih gitu. Nah, itu tidak demikian sama Rasulullah. Beliau juga banyak diamnya. Tidak bicara tanpa ada manfaatnya. Jadi kalau ngomong itu beneran, lagi beneran. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau diam. Sampai ada panduannya itu dalam sebuah hadis. Rasulullah itu berbicara dengan ungkapan yang singkat tetapi luas maknanya. Berbicara dengan perinci, tidak lebih, tidak kurang. Keren banget. Rasulullah tidak membentak orang lain. Enggak agresif. Bayangin Mbak Nuning. Rasulullah juga memberikan julukan-julukan indah pada tiap sahabatnya. Sampai ke istrinya. Misalnya kepada Aisyah kita sering dengar, wahai Humairah yang kemerah-merahan. Keren banget. Yang pipinya kemerah-merahan. Kita bangga banget ya kalau gitu. Wahai para suami, telahkah Anda melakukan itu? Terus ada salah seorang asisten Rasulullah, namanya Anas bin Malik, beliau bilang, Rasulullah itu beliau itu tidak pernah dibentak atau dimaki dengan kasar oleh Rasulullah, meskipun dia melakukan kesalahan. Tapi beliau menegurnya dengan lembut dan santun. Jadi nggak dibiarin, tapi ternyata ditegur, disampaikan. Jadi balik lagi tuh, asertifnya itu kuat sekali di sana. Jadi ketika beliau berbicara, lawan bicara senang, antusias, tidak menimbulkan persepsi yang salah. Kan kalau pasif agresif bisa salah. Atau asertif juga bisa salah, submisif bisa salah. Agresif apalagi. Perhatikan lawan bicara, ya, nggak muter-muter ngomongnya. Kemampuan bicaranya itu, jadi cara bicaranya itu disesuaikan dengan kemampuan orang yang mendengarkan. Bayangin tuh ya, kemampuan untuk memahami rangkaian manusia yang beragam-ragam itu. Ntar kapan-kapan kita bahas ya Mbak Nuning ya. Betul banget, penting banget. Menarik tuh ya. Kata Rasulullah, bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal atau intelektualitas mereka. Masya Allah. Pantas, santun, dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah tidak agresif. Tidak mengungkapkan kata-kata yang mengandung merendahkan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak membentak. Pokoknya asertif deh. Jadi asertif. Yang seharusnya kita lakukan. Gimana caranya supaya jadi asertif? Kalau kita sudah asertif, maintain terus, ini udah keren. Kalau belum asertif, sadari di mana nih kita nih.
di agresif, di pasif agresif, atau di submisif. Arahkan ke arah asertif tadi. Jadilah asertif. Keren banget jadi asertif itu tadi. Ngomongnya itu jelas, ngomongnya itu apa yang kita pikirkan, tapi kita nggak merasa lebih tinggi, nggak merasa lebih rendah. Straight to the point. Latihan untuk menyatakan pikiran dan perasaan kita. Mau mempelajari realitas, mau mempelajari dialog kita ini tentang apa. Lalu kita memiliki sudut pandang, sampaikan. Kita lagi ngomongin apa nih di rumah nih? Oh, lagi ngomongin tentang masalah dapur. ini standpoint ibu rumah tangga yang keluar dapur ya. Misalnya lagi ngomongin dapur misalnya. Oh iya ya, kita in di sana, be present, hadir di sana, ngomongin isu itu. Oh, ngomongin saudara kita. Yaudah kita hadir ngomongin isu itu. Ngomongin tentang masalah apa satu isu. Ngomongin itu misalnya. Sampaikan sudut pandang, nggak diem aja. Dan itu biasa bisa kita lakukan di rumah. Makanya suasana di rumah itu kita harus jadikan yang bagus gitu. Gitu Mbak Nuni. Kalau misalnya nih Mbak Mona ada orang yang maunya menang sendiri melulu, atau kita punya teman yang kok dia kayaknya suka bermuka dua deh. Nah, untuk tetap bisa berteman dengan orang yang seenaknya sendiri tadi, nggak membuat kita ilfeel, karena toh apalagi kalau teman sekerja ya. Belum lagi apalagi kalau ini pasangan, nggak tahu deh. Kita harus bagaimana. Tapi berat. Ada yang harus kita lakukan. Kalau sama orang yang itu tadi suka bermuka dua misalnya. Kesana begini, kesini begini, diapain orang kayak gini nih? Iya. Kita lihat satu-satu ya, ya. Ke orang yang agresif. Seharusnya kita gimana cara menghadapinya? Agresif nih yang tadi udah kebayang ya, gitu ya kalau ngomong ya. Pertama, jangan terlalu emosional kalau berhadapan sama orang itu. Pencet dulu tangan kita sendiri ya, biar sadar gitu. Kalau nggak udah meradang tuh. Iya Mbak Nuning. Jadi tahan emosi. Terus? Saya kemarin ngobrol nih sama saudara saya. Itu tuh memang karakternya kayak gitu. Jadi memang bukan niatnya dia kayak gitu. Jadi sementara kita ngerasanya misalnya, nih memang niatnya orang itu kayak gitu nyebelin. Padahal sebenarnya dia emang udah biasa kayak gitu. Jadi dia nggak berniat. Ada kan memang berniat buat nyebelin. Ini nggak berniat, emang udah nyebelin gitu. Kalau dia orang lain bodo amat. Nah kalau dia orang tertentu dalam hidup kita kan harus dipahami. Exactly. Jadi pertama adalah kita nggak terlalu bawa emosi. Yang pertama ini sikap kita yang berhadapan dengan orang itu. Kalau pilihan kita adalah yang paling bagus adalah jadilah asertif. Itu selesai itu tadi ya, jadilah asertif. Nah tapi cara kita menghadapi orang yang ini dan mengajaknya untuk menjadi asertif adalah pertama jangan terbawa emosi. Jangan mudah tersinggung sama orang yang kayak gini. Dia nggak sadar emang dia udah biasa kayak gitu gitu loh. Sudut pandangnya bukannya niatin buat ngejahatin kita atau nyakitin hati kita gitu ya. Beri kesempatan dia ngomong. Sabar ya sama orang ini ya gitu. Orang ini butuh waktu lebih banyak emang gitu ya. Terus juga kasih tanggapan seperlunya. Buat kebutuhan jiwanya terpenuhi, merasa dihargai, dipuji gitu ya, merasa dianggap penting. Tapi juga misalnya gini, oke, bagus sekali pemikirannya, gagasan kita sejalan deh. Saya mau nambahin bagian ini ya, gitu. Yeah. Jadi kebutuhan dia selesai, tapi kita juga menyampaikan, makanya kita yang asertif. Jangan serang pandangan orang ini. Kalau pandangan ini orang ini diserang, dia langsung twing gitu ya, gitu. Pandangan, kemudian perbedaan pendapat yang muncul sekarang ini di dalam situasi sekarang ini itu banyak sekali rambu-rambu yang harus dijaga. Kan kadang-kadang ada orang yang sangat peduli pada keadilan. Dalam artian di sini ya kita berdua ngobrol nih yang fair juga lah, yang adil juga lah. Jangan menang-menangmu sendiri. Tapi kalau yang lawan bicaranya menang-menang sendiri, tapi kita nggak mau persahabatan kita berakhir di situ, harus gimana tuh? Ya itu tadi Mbak Nuning. Sikap kita adalah nahan emosi ya.
Jadi jangan terbawa emosi. Kita langsung lihat, oke, saya sadar kok gitu ya, emang orang ini kayak gitu tipenya. Jangan mudah tersinggung gitu. Oke, dia memang caranya kayak gitu. Terus jangan rendahin dia karena dia itu punya kebutuhan untuk dihargainya tinggi. Emang dia begitu. Jadi dihargai tapi juga tidak membuat kita jadi di bawah. Tapi kita sampaikan, oke, yang ini bagus. Nah, saya mau nambahin sudut pandang yang ini gitu. Jadi you and I adalah equal gitu. Atau mungkin orang-orang yang submisif tadi milih nggak usah ngerespon. Apapun pendapatnya atau apa ya udahlah. Itu yang submisif akan memilih tidak merespon, yang submisif. Nah kalau yang jadi kita nih dalam situasi kita yang insya Allah mau beres ini gitu ya. Ketika berhadapan sama orang itu harus mana kayak gitu. Jadi kita kadang-kadang harus submisif, kadang-kadang kita harus asertif. Gitu. Kita tidak submisif, tapi kita menghargai dia karena dia kebutuhannya kalau dia diserang pandangannya dia langsung jadi extraordinary gitu. Jadi lebih ini. Terus kalau cara menghadapi orang yang pasif agresif, tenang, hadapi kata-katanya dengan santun. Kan dia nyinyir tadi nih, ya kan? Makanya kita tambahannya dengan santun. Lawan api jangan dengan api, tapi jadi jangan sindir balik. Jangan dengan api tapi dengan bensin. Jadi jangan nyinyir balik gitu ya. Pastikan dia posisinya oke, berarti kamu di sini ya gitu. Jadi apa yang kamu inginkan? Kamu maunya ini kan? Oke, berarti jadi buat dia jelas posisinya karena dia kan mainnya ambigu. Iya. Kalau yang agresif tadi jelas dia posisinya. Aku mau begini. Mbak Mona, kalau misalnya ada orang yang haus banget, rindu banget persetujuan atas apapun yang dia bilang, nggak ada menang, nggak ada untungnya juga kalau kita misalnya tidak setuju. Toh it has nothing to do dengan hidup kita misalnya, iyain aja gitu ya. Sesuatu Karena yang dia haus memang nggak salah ya. Statementnya. Menurut saya sepanjang itu masih boleh, oke, tapi tidak misalnya persetujuan tapi yang kita tahu ini nggak benar menurut agama gitu atau sesuatu yang tidak benar menurut norma gitu ya gitu yang kita yakini itu ya mendingan kita sampaikan saya sih beri keyakinan kebenarannya tapi kalau itu nggak ada urusannya dengan kehidupan orang lain hanya persetujuan tentang apalah gitu yain aja. Misalnya gini, saya rasa ini keren banget deh gitu ya. Aku pakai merah cantik kan? Iya, padahal sih kayaknya nggak cocok deh misalnya gitu. Ya, jadi belajar asertif. Tapi kan itu kan berarti kita memang sedang membantu dia dalam situasi itu gitu ya. Mungkin kebutuhannya di situ. Iya. Nah, kecerdasan untuk melihat kebutuhan dan sesuai dengan kondisi. Kalau Anda punya posisi sebagai pemimpin, ini yang agak harus berusaha lain ya. Nggak kalau cuman sebagai sesama teman sih ya suka-suka kau lah. Yang penting pekerjaan beres gitu. Tapi kalau kita punya posisi untuk membentuk sesuatu, menjadikan sesuatu, nggak bisa juga apa katamu ya jadinya ya. Nah, kan kalau kita mau menjadi setiap manusia itu kan nanti menjadi pemimpin dan mempertanggungjawabkan, dan kita bisa menjadi orang yang baik untuk kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita kan, Mbak Nuning. Berusaha membantu orang lain, berusaha memperbaiki orang lain gitu, ya kan, bisa kita lakukan juga. Jadi kalau kita masih bisa mengarahkan diri kita pertama adalah asertif dan lingkungan kita jadi asertif, kenapa tidak, ya kan? Saya mau lanjutin ya. Sama orang yang pasif agresif itu pertama buat dia jadi clear posisinya, terus kasih argumentasi yang baik, yang kira-kira bikin dia ngerti gitu ya, jelas fokusnya gitu ya. Terus juga jangan terlalu ambil pusing deh sama orang ini, emang orang ini memang cenderung bermasalah gitu. Jadi kita kalau perlu jaga jarak aja deh, berdamai aja, jangan ribut-ributan sama dia gitu. Jaga suara kita juga normal dan lain sebagainya. Hindarilah sama orang kayak gini. Nah, terus sama orang yang submisif. Ini orang ini kesian Mbak Nuning, orang yang submisif ini. Sorry agak gatel nih. Pertama, hargai mereka dengan mengatakan bahwa pandangan yang dia sampaikan ini juga
yang bisa menghargai mereka dengan mengatakan bahwa pandangan yang akan kita sampaikan ini barangkali juga pernah dimiliki oleh yang lainnya gitu. Kita juga bisa sampaikan dengan dengan memberikan konfirmasi bahwa dia boleh menyampaikan apa yang dia pikirkan, dan kita konfirmasi itu bagus sudut pandangnya gitu, buat dia tuh menjadi lebih percaya diri. Sabar sama orang ini karena orang ini tidak akan mengungkapkan pandangannya kecuali dalam situasi yang merasa nyaman secara psikologis gitu. Jangan agresif sama dia udah langsung mengkeret lagi nih sama orang ini. Kan tadi kita mau bantuin orang kan gitu. Terus kasih kesempatan dia menyampaikan pokok-pokok pikirannya dengan tenang ya, dan juga runtut gitu ya. Intonasinya juga cukup baik ya dengan orang ini. Jadi bikin dia ngerasa ayem lah gitu. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menjalin hubungan dengan orang lain atau berhubungan dengan orang dengan kepribadian yang berbeda. Begitu Mbak Nuning. Ya, mudah-mudahan perbedaan pendapat yang sekarang ini sedang marak tidak menjadikan kita menjadi bermusuhan ya. Mbak Mona mungkin bisa dirangkum ulang, siapa tahu ada yang terlambat gitu. Iya Mbak Nuning. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah, hari ini kita mendiskusikan tentang jadilah orang yang asertif. Ini keren banget. Asertif itu percaya diri, menyampaikan pandangannya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menjadi orang yang asertif setelah kita melalui Ramadan dan selanjutnya. Kita perlu membuat suasana kita jadi lingkungan yang asertif. Kita perlu mengajak orang-orang di sekitar kita jadi asertif. Kita perlu menjadi orang yang bisa membawa pencerahan untuk lingkungan kita, yaitu dengan pertama mengambil tanggung jawab, mengambil inisiatif, jadi orang juga merasa oh iya ya aman nyaman dengan kita, menyampaikan hal-hal yang baik, membuat orang ngerti, membuat orang nyaman, mau dengerin dengan aktif ya. Kemudian juga waktu bicara bisa langsung, bisa yang konstruktif untuk kebaikan, mencarikan solusi. Kemudian dengan suara dan bahasa tubuh yang baik, ini yang perlu kita kembangkan terus dalam kehidupan kita. Jadi jadilah asertif. Insya Allah. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan akhwat, marilah kita tetap punya pendirian, tapi mempertimbangkan juga bagaimana perasaan orang lain, menghargai orang lain, tetapi yang jelas asertif seperti yang kita dengar dari Mbak Mona tadi akan membuat kita bisa lebih cerdas karena bisa meningkatkan kualitas hubungan kita antara kita dengan orang-orang terdekat kita atau bahkan teman-teman di kantor atau siapa saja. Ya, mudah-mudahan habis lebaran ini kita semua mampu bersikap asertif. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.